Ortodoksi adalah dasar iman yang sejati. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Sulis Ceplik. Channel yang menyajikan ortodoksi, yaitu pengajaran yang benar akan kekristenan. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri nyatakan, agape ses kurion ton theon su, exules tes cardias su, kai exules tes suges su, kai exules tes dianoia su, kai exules tes isau su. Artinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Tuhan Yesus sangat menekankan pentingnya keseimbangan di dalam mengasihi Tuhan Allah kita. Bukan hanya dengan segenap hati dan jiwa kita, apalagi hanya dengan segenap kekuatan kita. Tidak. Tuhan Yesus sangat menekankan pentingnya mengasihi Tuhan Allah kita juga dengan segenap akal budi kita. Melalui apa? Melalui ortodoksi, pengajaran yang benar. Bagaimana mungkin kita akan memiliki hubungan yang indah dengan Allah apabila kita tidak memahami siapa dan bagaimana Allah yang sejati itu, yaitu melalui ortodoksi. Kekristenan memiliki 3 pilar utama. Yang pertama ortodoksi, pengajaran yang benar. Yang kedua ortolatria, penyembahan yang benar. Yang ketiga ortopraksi, praktek kehidupan yang benar. Ketiganya ini adalah entitas yang tidak bisa kita tonjolkan salah satunya atau kita abaikan salah satunya. Tidak bisa. Melalui ortodoksi kita akan mengenal siapa Allah yang sejati. Sehingga kita akan memiliki penyembahan yang benar. Ortolatria, memiliki hubungan yang indah, hubungan yang intim. Karena kita telah mengenal Allah yang sejati itu. Praktis ketika kita sudah memiliki ortodoksi dan ortolatria. Ortopraksi kita, praktek kehidupan kita, tidak lagi untuk atau supaya. Ketika kita melakukan segala sesuatu bukan untuk atau supaya, apalagi hanya sekedar untuk masuk surga. Tidak. Segala sesuatu yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu semata-mata karena Allah telah mengasihi kita. Inilah kehidupan kekristenan yang sejati. Mari kita mulai pembelajaran di dalam sesi ini mengenai patrologi, yaitu pengenalan kita, pengetahuan kita akan Bapa-Bapa gereja. Pentingnya kita mengenal, memahami pengajaran Bapa-Bapa gereja yang terdokumentasikan salah satunya melalui buku ini. Ini buku yang akan kita bahas dalam sesi ini. Kita akan mengerti iman apa yang kita hidupi saat ini. Apakah iman yang kita hidupi itu bisa kita cross check sampai kepada akarnya. Tahun demi tahun, abad demi abad, kita tarik ke belakang sampai kepada pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Pentingnya kita mengenal ajaran Bapa-Bapa gereja atau sering disebut sebagai patrologi. Secara khusus kita akan membahas tentang kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab yang sering kali disalahpahami. Tidak sedikit para teolog liberal, bahkan para polemikus memanfaatkannya dengan klaim bahwa kitab Taurat yang kita pegang saat ini adalah kitab Taurat. Nanti akan saya tunjukkan tentang pentingnya kitab Taurat ini. Seringkali kitab Taurat dituduh bahwa kitab Taurat itu tidak otentik lagi. Kitab Taurat telah terdistorsi, bahkan telah dipalsukan. Disinilah pentingnya kita memahami apa yang dinyatakan oleh Bapa-Bapa gereja mengenai kitab Taurat.
Apakah kitab Taurat yang kita miliki, yang kita imani sebagai Alkitab, sebagai firman Allah, yang diterima oleh Musa sebagai firman Allah dan terdokumentasikan dalam bentuk kitab suci? Ini merupakan kitab Taurat. Salah satu cara pembuktian apakah kitab Taurat yang kita pegang saat ini otentik atau tidak. Ini merupakan kitab Taurat edisi Yahudi dan Samaria. Dan ini adalah kitab Taurat edisi Kristen yang diterbitkan oleh LAI. Mari kita buka satu persatu sebagai pembuktian bahwa kitab Taurat tidak pernah terdistorsi, tidak ada pemalsuan. Kita bisa bertanya sebagai hak jawab kita. Kalau ada yang mengklaim kitab Taurat itu palsukan, tunjukkan di kitab mana, di pasal berapa, ayat berapa, kalimat yang mana, bahkan kata yang mana yang telah terdistorsi atau mungkin telah dipalsukan. Mari kita buka sebagai salah satu cara pembuktiannya. Kitab Taurat edisi Yahudi dan Samaria dimulai dengan Sefer Bereshit. Yang sebelah kiri adalah edisi Yahudi, yang sebelah kanan adalah edisi Samaria. Nanti kita akan tunjukkan yang edisi Kristen. Apakah ada perbedaan? Apakah ada pemalsuan? Mari kita buktikan. Dimulai dari ayat pertama, kita bisa cross check. Dikatakan, Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Wi haaretz hayatah tohu wa tohu. Sampai seterusnya. Kita bisa cross check. Sama. Edisi Yahudi, edisi Samaria. Mari kita buka yang edisi Kristen. Edisi Kristen terbitan LAI, bahasa Ibrani dan terjemahan bahasa Indonesia. Mari kita baca bersama. Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Sama. Di mana letak perbedaannya? Di mana pemalsuannya? Kalau terjadi pemalsuan, tentunya ini sudah sejak abad pertama menjadi konflik antara agama Kristen, Yahudi, dan Samaria. Menariknya, kitab Taurat adalah satu kitab suci yang diimani oleh tiga agama. Agama Yahudi, Samaria, dan Kristen. Sekali lagi, kalau terjadi pemalsuan, tentunya pasti akan terjadi konflik di antara ketiga agama ini. Nyatanya, sampai hari ini, semuanya toh diam-diam saja, anteng-anteng saja, nggak ada masalah. Dan tidak ada saling menuduh, oh orang Yahudi memasukkan kitab Taurat, atau mungkin ada yang menuduh orang Samaria memasukkan Tauratnya, atau mungkin ada yang menuduh orang Kristen memasukkan Tauratnya. Mana letak perbedaannya? Di mana klaim, pembuktian klaim tersebut bahwa terjadi pemalsuan kitab Taurat? Mari kita lanjutkan. Di dalam kitab Taurat, salah satu berita yang sangat penting itu adalah nubuatan akan kedatangan Sang Mesias. Dikatakan di dalam kitab Kejadian bahwa keturunan sang perempuan itu, keturunan dari Hawa, akan meremukan kepala si ular. Maksudnya bahwa keturunan Hawa akan mengalahkan dosa, akan mematahkan belenggu dosa, akan menghancurkan si iblis. Dan ini mari kita cross check. Apakah semuanya ini hanya klaim teologis dari pihak Kristen? Mari kita baca dari penjelasan Hippolytus. Ini adalah dokumen tertulis mengenai kesaksian Hippolytus. Siapa Hippolytus? Hippolytus adalah muridnya Irenaeus. Irenaeus adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus adalah muridnya Rasul Yohanes.
Rasul Yohanes adalah anggota dari ke-12 Rasul Kristus. Sehingga apa yang diterima Rasul Yohanes dari Tuhan Yesus diteruskan berkesinambungan. Suksesi apostoliknya bisa kita cross check. Bahkan kalau kita mau mengutip pernyataan Hippolytus, bukan hanya menurut Hippolytus, tetapi kesaksian Hippolytus itu terdokumentasikan dan kita bisa akses. Kesaksian Irenaeus, bukan hanya katanya Irenaeus, tetapi apa yang dinyatakan Irenaeus kita bisa cross check melalui dokumen, data by data. Bahkan saat ini kita akan telusuri mulai dari Hippolytus. Kesaksian Hippolytus itu apakah meneguhkan otentitas kitab Taurat atau menggugurkan kitab Taurat? Mari kita baca bersama. Hippolytus di dalam pendahuluannya menyatakan bahwa kitab Taurat adalah kitab hukum yang teristimewa. Kitab yang sangat berwibawa. Bukan hanya sekedar dijaga oleh Allah, tetapi mulai dari yang pertama menerimanya, yaitu Musa, sampai penggenapannya Tuhan Yesus Kristus, itu bisa kita cross check suksesinya. Siapa suksesi dari Musa? Terus menerus, tahun demi tahun, abad demi abad, sampai kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita belajar bersama. Saya akan membacakannya karena ada 56 generasi mulai dari Musa sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakannya. Ini pernyataan dari Hippolytus mengenai kitab Taurat. Tradisi suci firman Allah ini sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama, yang mana terpelihara dengan baik seperti tradisi yang diwarisi oleh umat Kristen. Musa menerima firman Allah dari Allah dengan sempurna. Musa meneruskannya kepada Yosua bin Nun. Yosua meneruskan kepada Anatal. Anatal meneruskan kepada Yehud. Yehud meneruskan kepada Samgar. Samgar meneruskan kepada Baruk. Baruk meneruskan kepada Gideon. Gideon meneruskan kepada Abimelek. Abimelek meneruskan kepada Talek. Talek meneruskan kepada Babin. Babin meneruskan kepada Jiptah. Jiptah meneruskan kepada Epran. Epran meneruskan kepada Elul dari suku Zebulon. Elul meneruskan kepada Abdan. Abdan meneruskan kepada Simson sang pemberani. Simson meneruskan kepada Elkana, bapa dari Nabi Samuel. Elkana meneruskan kepada Eli sang imam. Eli meneruskan kepada Nabi Samuel. Samuel meneruskan kepada Nabi Nathan. Nathan meneruskan kepada Nabi Gad. Gad meneruskan kepada Semayah sang guru. Semayah meneruskan kepada Ido sang guru. Ido meneruskan kepada Asya. Asya meneruskan kepada Abihu. Abihu meneruskan kepada Nabi Elias. Elias meneruskan kepada muridnya, yaitu Elisa. Elisa meneruskan kepada Nabi Malakhia. Malakhia meneruskan kepada Abdiyahu. Abdiyahu meneruskan kepada Yehuda. Yehuda meneruskan kepada Zakaria sang guru. Zakaria meneruskan kepada Nabi Yesaya anak Amos. Yesaya meneruskan kepada Yeremia. Yeremia meneruskan kepada Nabi Yehezkiel. Yehezkiel meneruskan kepada Nabi Hosea anak Basi. Hosea meneruskan kepada Nabi Joel. Joel meneruskan kepada Nabi Amos. Amos meneruskan kepada Obadja. Obadja meneruskan kepada Nabi Yokanan. Yokanan meneruskan kepada Nabi Mika. Mika meneruskan kepada Nahum. Nahum meneruskan kepada Nabi Habakuk. Habakuk meneruskan kepada Nabi Soponia. Soponia meneruskan kepada Nabi Zagaius. Zagaius meneruskan kepada Nabi Zakaria anak Bersia. Zakaria meneruskan kepada Maleaki ketika berada di penjara. Maleaki meneruskan kepada Esra sang guru. Esra meneruskan kepada imam besar Samai dan Jadua kepada Samean, dan meneruskan kepada Antigonus. Antigonus meneruskan kepada Yusuf anak Zoheser.
Yusuf meneruskan kepada Yosua anak Barakhia. Yosua meneruskan kepada Nathan. Nathan meneruskan kepada Simeon anak Sebah. Simeon meneruskan kepada Yehuda. Yehuda meneruskan kepada Imam Zakaria. Imam Zakaria ini adalah bapa dari Yohanes Pembaptis. Zakaria meneruskan kepada Yusuf, seorang guru dari suku Lewi, dan Yusuf meneruskan kepada Hanan dan Kayafas. Selanjutnya dari mereka, posisi nabi, posisi raja, dan posisi imam diambil oleh Allah. Mengapa dari ke-56 generasi penerima atau suksesi kitab Taurat ini, akhirnya posisi nabi, raja, dan imam diambil oleh Allah? Kita tahu bahwa Allah di dalam perjanjian lama berbicara kepada umatnya itu melalui perantara para nabi. Para nabi menerima firman Allah dan meneruskan kepada manusia. Setelah 56 generasi penerima kitab Taurat, posisi nabi, imam, dan raja diambil oleh Allah. Mengapa? Sebagaimana nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama, khususnya yang kita bahas saat ini, di dalam kitab Taurat, datangan Sang Mesias itu telah tergenapi. Keturunan dari perempuan itu yang tidak berdosa, yang adalah firman Allah sendiri. Kalau di zaman perjanjian lama, sekali lagi, Allah berbicara, Allah berfirman kepada nabinya untuk diteruskan pada umatnya. Pada zaman kedatangan Tuhan Yesus, firman Allah yang adalah Allah turun ke dunia tidak melalui perantara para nabinya, melainkan firman Allah berinkarnasi di dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Sehingga posisi kenabian tidak lagi ada, melainkan tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Yesus memiliki 3 gelar. Sebagai Mesias memiliki 3 gelar sekaligus, yaitu gelar sebagai nabi yang sudah saya jelaskan penggenapannya, gelar sebagai imam, dan gelar sebagai raja. Sebagai imam, fungsi imam di dalam perjanjian lama adalah sebagai perantara umat Allah untuk memberikan korban penebusan dosa. Yesus sebagai imam tidak lagi menjadi perantara umat manusia untuk melakukan penebusan dosa, tetapi Yesus yang adalah anak domba Allah dengan sukarela memberikan dirinya, mengorbankan dirinya sebagai penebusan dosa di atas kayu salib. Sehingga Yesus adalah domba yang menyerahkan dirinya. Yesus adalah imam di atas segala imam yang menyerahkan dirinya sendiri sebagai penebusan dosa. Yang terakhir, Yesus sebagai raja. Yesus yang adalah firman Allah, dia adalah pencipta segalanya, penguasa segalanya, raja di atas segala raja. Dialah Yesus. Sehingga posisi kenabian, posisi imam, posisi raja, semuanya include, termaktub di dalam gelar Sang Mesias, Yesus Kristus. Inilah maknanya bahwa nubuatan di dalam kitab Taurat tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Bukan firman Allah melalui perantara para nabi, melainkan firman Allah telah datang ke dunia. Firman Allah berinkarnasi di dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Firman Allah langsung berinteraksi dengan manusia, menjadi sama dengan manusia. Bedanya, Yesus adalah manusia yang sempurna, yang tidak berdosa. Menarik bukan kita belajar dari kesaksian Hippolytus? Kesaksian Hippolytus mengenai kitab Taurat ini baru pendahuluannya. Ada 56 suksesi. Bahkan ke-56 suksesi ini bisa kita cross check. Apakah ke-56 suksesi ini, tokoh-tokoh ini, apakah tokoh fiktif atau tokoh historis?
Lebih baik kita tinggalkan iman Kristen apabila tokoh-tokoh yang dinyatakan ini ada tokoh-tokoh fiktif. Bukan hanya sekedar, oh katanya dari Zakaria. Zakaria menerima dari suksesi sebelumnya. Bahkan katanya lagi. Sebagai contoh, saya akan membacakannya. Ke-56 suksesi ini, apakah tokoh fiktif atau tokoh historis? Kita bisa cross check. Contohnya, apakah Zakaria benar-benar menerima dari Yehuda? Yehuda apakah benar-benar menerima dari Simeon? Simeon apakah benar-benar menerima dari Nathan? Nathan, Simeon, Yehuda, Zakaria, ini bisa kita cross check keberadaannya. Apakah mereka tokoh fiktif atau tokoh historis? Dan saya mau katakan, apabila ke-56 tokoh ini yang dinyatakan oleh Hippolytus adalah tokoh fiktif, kita tinggalkan iman Kristen. Bahkan Musa sendiri kita tahu, kita bisa cross check eksistensinya, sumbangsihnya terhadap kekristenan. Kalau Musa itu tokoh fiktif, kita tinggalkan. Otomatis kitab Taurat ini juga kitab fiktif dan bukan kitab historis. Kita tinggalkan. Disinilah pentingnya kita belajar dari bapak-bapak gereja. Kalau dari Musa sampai kepada Zakaria, kita bisa cross check eksistensinya. Mereka adalah tokoh-tokoh historis yang menyejarah karena Allah adalah Allah yang menyejarah. Bahkan diteruskan kepada Tuhan Yesus penggenapan dari kitab Taurat itu. Tuhan Yesus meneruskannya kepada para rasul. Para rasul meneruskan kepada muridnya. Murid para rasul meneruskan kepada murid dari murid. Sebagai contohnya, Tuhan Yesus meneruskan kepada Yohanes. Yohanes meneruskan kepada Polikarpus. Polikarpus meneruskan kepada Irenaeus. Irenaeus meneruskan kepada Hippolytus. Semuanya bisa kita cross check eksistensi mereka, bahkan karyanya itu terdokumentasikan, bukan hanya sekedar kata Hippolytus, sekedar kata Irenaeus, sekedar kata Polikarpus, sekedar kata Yohanes, bukan. Eksistensi mereka bisa kita cross check dan kita bisa dengan percaya diri bahwa apa yang kita imani adalah iman yang menyejarah. Belajar dari sejarah ini kita akan semakin mantap. Karena sejarah yang penuh bukti adalah mitra iman yang penuh bakti. Menarik bukan belajar sejarah? Menarik bukan memperkaya kasanah ortodoksi kita? Sehingga apabila ada yang menyalahpahami, bahkan ada yang menuduh kitab Taurat dipalsukan, kita bisa menjawab dengan percaya diri, dengan rendah hati, dengan tulus, dengan jujur, dengan bukti-bukti yang otentik. Sehingga nama Kristus dimuliakan. Terima kasih saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus mengikuti channel ini sehingga kita bertumbuh bersama, kita melayani bersama. Pada akhirnya nama Kristus yang dimuliakan. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah komen untuk mendukung pelayanan ini, terima kasih yang sudah men-share video-video ini sehingga kita bertumbuh bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.